Aku Dewi, janda satu anak. Namanya Rizky, umur 7 tahun. Rambutnya hitam legam, matanya bulat besar, persis seperti almarhum bapaknya. Setiap kali dia tersenyum, hatiku menghangat, tapi juga perih. Perih karena tahu betapa kerasnya aku harus berjuang agar senyum itu tidak pudar. Hidup kami sederhana, bahkan cenderung susah. Seringkali sederhana itu hanya kata lain untuk kurang. Kurang makan, kurang pakaian, kurang segalanya. Suamiku, almarhum Budi, meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan kerja. Truk yang dikendarainya terguling di tikungan tajam menimpa tubuhnya. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Dunia rasanya runtuh. Aku ingat bagaimana aku menggenggam tangan Rizky yang saat itu baru 4 tahun berusaha tegar di depan anakku, padahal hatiku hancur berkeping-keping. Uang santunan dari perusahaan tidak seberapa, hanya cukup untuk biaya pemakaman, sedikit sisa untuk makan dan sewa kontrakan selama beberapa bulan. Setelah itu aku harus banting tulang sendiri. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kuandalkan. Aku kerja serabutan. Apa saja yang penting ada uang masuk. Pagi-pagi buta aku sudah mengetuk pintu rumah-rumah tetangga menawarkan jasa cuci baju. Tanganku sering lecet. Kulitku kasar karena sabun. Siang hari kalau ada panggilan aku bantu di warung Bulastri mencuci piring atau melayani pembeli. Upahnya kecil, hanya cukup untuk makan hari itu. Malamnya kadang aku menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga, menambal baju atau memperbaiki resleting. Mataku sering pedih karena begadang di bawah lampu remang-remang. Tidurku tidak pernah nyenyak. Selalu ada pikiran yang berputar di kepala. Besok makan apa? Rizky butuh apa? Rizky adalah duniaku. Setiap kali melihat dia makan nasi dengan lauk seadanya, kadang hanya tempe goreng atau kerupuk, hatiku perih. Anak seusianya seharusnya bisa makan enak, bermain tanpa beban. Tapi Rizky tidak pernah mengeluh. Dia anak yang pengertian. "Ibu, ini sudah enak," katanya suatu kali saat aku merasa bersalah hanya bisa memberinya nasi dengan kecap. Kata-kata itu justru semakin membebaniku. Aku ingin dia sekolah yang layak, makan yang bergizi, dan punya masa depan lebih baik. Pikiran itu terus menghantuiku setiap malam saat Rizky sudah terlelap di sampingku. Aku harus cari cara yang lebih baik, yang bisa menghasilkan lebih banyak. Suatu sore saat aku pulang dari warung Bulastri, aku melihat beberapa tukang pijat di pinggir jalan. Mereka duduk di kursi plastik, beralaskan tikar seadanya, menunggu pelanggan. Kebanyakan supir truk atau kernet yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Terlihat lelah dan pegal. Mereka tampak santai, sesekali mengobrol dengan pelanggan. Pikirku, aku juga bisa memijat. Dulu almarhum suamiku sering kupijat kalau dia pulang kerja. Dia sering mengeluh punggungnya pegal karena menyetir seharian. Katanya pijatanku enak, bisa menghilangkan pegal. Dia bahkan sering bilang, "Kalau kamu buka pijat, pasti lakui." Dulu aku hanya tertawa, sekarang kata-kata itu terngiang lagi. Mungkin ini jalanku, jalan keluar dari kesulitan ini. Aku mulai dengan modal seadanya. Sebuah tikar lusuh pemberian Bulastri, minyak urut murahan yang kubeli di warung kelontong, dan sebotol air minum untuk pelanggan. Lokasinya di pinggir jalan raya Pantura, tidak jauh dari warung Bulastri. Aku memilih tempat itu karena ramai, banyak truk dan bus yang lewat. Awalnya, aku malu, terbiasa kerja di dalam rumah, di balik tembok. Sekarang harus duduk di pinggir jalan, menawarkan jasa. Rasanya seperti semua mata memandangku, menilaiku. Tapi demi Rizky, rasa malu itu kutelan. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Rizky yang tersenyum. Rasa malu itu langsung sirna, digantikan oleh tekad membara. Hari pertama, aku duduk dari pagi sampai sore. Panas matahari menyengat kulit.
Debu jalanan berterbangan setiap kali truk melintas. Suara klakson dan deru mesin memekakkan telinga. Tidak ada satupun pelanggan yang menghampiriku. Mereka hanya lewat, melirik sekilas, lalu melanjutkan perjalanan. Aku merasa kecil, tidak terlihat. Aku mencoba tersenyum pada setiap orang yang lewat, berharap ada yang tertarik. Tapi tidak ada. Hari pertama berlalu tanpa hasil sepeser pun. Hari kedua sama. Aku mulai putus asa. Apakah aku salah jalan? Apakah aku tidak punya bakat memijat seperti yang dulu suamiku bilang? Rizky sering bertanya, "Ibu capek ya? Kenapa ibu duduk di pinggir jalan?" Aku hanya tersenyum dan bilang tidak. "Ibu lagi kerja, Nak. Nanti dapat uang untuk beli jajan Rizky," kataku berusaha menyembunyikan kekecewaan di suaraku. Aku tidak ingin dia khawatir. Aku tidak ingin dia tahu betapa sulitnya aku berjuang. Bu Lastri, pemilik warung di dekatku, sering melihatku dengan tatapan kasihan. Kadang dia memberiku segelas teh hangat atau sepiling nasi sisa dagangannya. "Sabar, Wi, rezeki itu ada jalannya," katanya suatu kali. Kata-katanya sedikit menghibur, tapi perutku tetap melilit. Minggu pertama berlalu, hanya ada 1-2 pelanggan. Itu pun hanya pijat ringan. Bayarannya tidak seberapa, cukup untuk beli beras dan sedikit sayur. Uang itu habis dalam sekejap. Aku sering menangis diam-diam di malam hari setelah Rizky tidur lelap di sampingku. Air mataku membasahi bantal. Apakah ini jalan yang benar? Apakah aku bisa bertahan? Aku harus. Demi Rizky. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kuat. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan seadanya untuk Rizky. Kadang hanya nasi dengan telur dadar. Setelah itu, aku mengantarnya ke sekolah dasar yang letaknya tidak terlalu jauh dari kontrakan kami. Aku selalu mencium keningnya sebelum dia masuk gerbang, mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah itu, aku langsung menuju lapak pijatku, berharap hari ini akan lebih baik. Aku membersihkan tikar yang sudah semakin lusuh, menata botol minyak, dan duduk menunggu. Panas matahari mulai terasa sejak pagi. Debu jalanan yang tak henti-hentinya, semua terasa berat. Tubuhku sering pegal, punggungku sakit karena terlalu lama duduk di tikar. Tapi setiap kali teringat wajah Rizky, semangatku kembali. Aku harus kuat. Pelanggan pertamaku yang benar-benar membayar adalah Pak Karto, seorang kakek tua-tua yang sering lewat dengan sepeda ontelnya. Dia hanya minta pijat kaki, kakinya bengkak katanya. Aku memijatnya dengan hati-hati, berusaha selembut mungkin. Bayarannya kecil, hanya beberapa ribu. Tapi aku bersyukur, itu adalah uang pertamaku dari usaha pijat ini. Rasanya seperti secercah harapan di tengah kegelapan. Setelah itu, ada beberapa sopir truk yang mampir. Mereka kebanyakan minta pijat punggung dan pundak. Mereka tidak banyak bicara, hanya mengeluh pegal dan capek. Aku memijat dengan sekuat tenaga, berharap mereka puas dan kembali lagi. Aku selalu bertanya, "Bagaimana, Pak? Sudah enakan?" Mereka hanya mengangguk atau bergumam, "Lumayan." Malam hari, setelah pulang, aku menghitung uang receh yang kudapat. Seringkali tidak cukup untuk kebutuhan esok hari. Aku harus memutar otak. Bagaimana caranya agar pelanggan bertambah? Aku mulai memperhatikan tukang pijat lain di sekitar sini. Mereka punya banyak pelanggan. Bahkan ada yang sampai antre. Apa bedanya denganku? Aku tidak tahu. Pijatanku tidak kalah enak kurasa. Tapi kenapa mereka lebih ramai? Aku hanya bisa berdoa dan terus berusaha. Aku tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Demi Rizky, aku akan melakukan apa saja. Aku akan terus duduk di pinggir jalan ini,
menunggu, berharap, dan memijat. Minggu-minggu berikutnya ada sedikit perubahan. Perubahan yang sangat kuharapkan. Pelanggan mulai bertambah. Mungkin dari mulut ke mulut. Atau mungkin karena aku mulai sedikit lebih berani menyapa orang yang lewat. Supir truk yang pernah kupijat, Mas Joni, datang lagi dan membawa temannya, Bang Rio. Mereka bilang pijatanku lumayan, bisa menghilangkan pegal setelah perjalanan jauh. Hati kecilku senang. Pujian sederhana itu rasanya seperti siraman air dingin di tengah teriknya matahari. Sedikit demi sedikit, lapak pijatku mulai dikenal. Aku mulai bisa membeli lauk yang lebih bervariasi untuk Rizky. Kadang ayam, kadang telur, kadang ikan asin yang dia suka. Rizky terlihat lebih ceria. Dia sering bercerita tentang teman-temannya di sekolah, tentang pelajaran barunya. Melihatnya bisa tertawa lepas, itu sudah cukup bagiku. Aku juga mulai bisa menabung sedikit demi sedikit untuk kebutuhan tak terduga. Uang kontrakan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan setiap bulan. Bu Lastri, yang awalnya hanya kasihan, sekarang sering mengajakku ngobrol. Dia bilang, "Dewi, pijatanmu memang enak, banyak yang bilang begitu. Sopir-sopir itu kalau ngopi di warungku sering cerita tentang pijatanmu." Aku tersenyum, pujian itu memberiku semangat. Aku mulai berpikir, mungkin aku memang punya bakat di sini. Mungkin pijatan ini memang jalanku. Pelanggan yang datang semakin beragam, tidak hanya sopir truk, tapi juga pedagang yang lewat. Bahkan beberapa warga lokal dari kampung sebelah yang mendengar kabar tentang pijatanku. Mereka semua mengeluh pegal dan capek. Ada yang minta pijat kepala, ada yang minta pijat kaki, ada juga yang minta pijat seluruh badan. Aku melayani mereka dengan ramah dan profesional. Aku selalu berusaha memberikan pijatan terbaikku. Fokus pada titik-titik pegal yang mereka keluhkan. Aku ingin mereka puas, agar mereka kembali lagi. Namun, seiring bertambahnya pelanggan, ada hal-hal baru yang mulai muncul. Hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Beberapa pelanggan mulai berani bicara lebih dari sekadar keluhan pegal. Ada yang memuji kecantikanku, ada yang mencoba menyentuh tanganku lebih lama dari seharusnya saat membayar atau saat aku membantunya bangun. Aku mencoba mengabaikannya. Aku hanya ingin bekerja. Aku hanya ingin mendapatkan uang halal untuk Rizky. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, seorang pelanggan, Mas Bayu, datang. Dia seorang pemuda, sepertinya kernet truk, badannya kekar. Dia meminta pijat seluruh badan. Aku tidak curiga. Saat memijat punggungnya, tangannya tiba-tiba meraih tanganku dan mengarahkannya ke area terlarang. Aku terkejut. Darahku berdesir dingin. Langsung kutarik tanganku, seolah tersengat listrik. "Maaf mas, saya hanya pijat biasa," kataku. Suaraku sedikit bergetar, berusaha tetap tenang. Mas Bayu tersenyum miring, senyum yang membuatku merinding. "Ayolah mbak, sedikit saja. Nanti saya kasih uang lebih, 2 kali lipat dari harga biasa." Aku menggeleng, menatap matanya tegas. "Tidak mas, saya tidak bisa." Dia mendesah kecewa, tapi tidak memaksa. Dia membayar pejatannya sesuai harga biasa dan pergi. Aku menghela napas lega setelah dia pergi. Kejadian itu membuatku gelisah sepanjang malam. Aku tidak nyaman. Rasanya seperti ada kotoran yang menempel di tanganku. Tapi pikiran tentang uang lebih itu sempat terlintas di kepalaku. 2 kali lipat. Itu jumlah yang lumayan bagiku saat itu. Uang lebih itu bisa untuk beli sepatu baru Rizky yang sudah bolong, atau bayar uang ekstrakurikuler di sekolahnya yang sebentar lagi harus dibayar. Aku menepis pikiran itu jauh-jauh. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku punya harga diri. Aku tidak akan mengotori diriku demi uang. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini dari pelanggan lain, seorang pria parubaya yang sering kupijat, Pak Slamet. Dia lebih berani. Dia tidak mencoba meraih tanganku, tapi dia langsung menawariku uang 2 kali lipat dari harga pijat biasa,
hanya untuk sentuhan di area tertentu. Dia berbicara dengan suara rendah, seolah itu adalah hal yang biasa. "Mbak Dewi, saya tahu kamu butuh uang. Bagaimana kalau saya kasih lebih? Hanya sentuhan saja, tidak lebih. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi," katanya. Matanya menatapku lekat. Aku menolak lagi, dengan tegas. "Maaf, Pak, saya tidak melayani itu." Dia hanya mengangguk dan pergi, tanpa menunjukkan kekecewaan yang berarti. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan penolakan. Meskipun aku menolak, tawaran uang itu terus terngiang di kepalaku. 2 kali lipat. Itu jumlah yang lumayan bagiku saat itu. Aku mulai membandingkan dengan penghasilanku sehari-hari yang pas-pasan. Aku tahu itu salah. Aku tahu itu tidak benar. Tapi kebutuhan Rizky terus mendesak. Aku merasa terjebak di antara 2 pilihan sulit. Pilihan antara menjaga harga diri dan kehormatan atau mendapatkan uang lebih untuk memastikan Rizky bisa makan dan sekolah dengan layak. Aku sering memandangi wajah Rizky saat dia tidur. Wajah polos itu. Dia tidak tahu betapa kerasnya ibunya berjuang. Dia tidak tahu betapa seringnya ibunya harus menelan ludah, menahan rasa malu, menahan godaan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya, tapi terbaik itu seringkali membutuhkan uang. Dan uang itu kadang datang dari jalan yang tidak ingin kutempuh. Aku mulai melihat tukang pijat lain di sekitar Pantura. Beberapa dari mereka aku tahu melayani hal-hal yang lebih dari sekedar pijat. Mereka punya penampilan yang lebih mencolok, pakaian yang lebih terbuka, dan mereka terlihat lebih makmur. Pikiranku mulai berkelana. Apakah mereka juga memulai seperti aku? Apakah mereka juga terpaksa karena kebutuhan? Aku tidak tahu. Aku hanya bisa melihat hasil akhirnya. Setiap kali ada pelanggan yang mencoba berani, aku selalu menolak. Tapi setiap penolakan itu, ada suara kecil di kepalaku yang berbisik. Bagaimana kalau lain kali? Bagaimana kalau Rizky sakit lagi? Bagaimana kalau ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda? Suara itu semakin lama semakin kuat. Aku merasa seperti ada pertarungan di dalam diriku, pertarungan antara prinsip dan kenyataan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus menolak godaan ini. Aku lelah. Lelah dengan perjuangan yang tak bergusendaan, lelah dengan uang yang selalu kurang, lelah dengan kekhawatiran akan masa depan Rizky. Aku hanya ingin Rizky bahagia, dan jika kebahagiaannya harus dibayar dengan sedikit dari diriku, apakah itu sepadan? Pertanyaan itu terus menghantuiku, tanpa jawaban pasti. Aku hanya bisa berharap, semoga aku tidak pernah sampai pada titik itu. Tapi aku tahu, kenyataan hidup seringkali lebih kejam dari harapan. Kebutuhan Rizky semakin banyak. Ini bukan lagi sekedar sepatu bolong atau uang les tambahan. Ini sudah menyangkut hal-hal mendasar yang membuatku tercekik. Uang sekolah naik lagi. Katanya ada biaya pembangunan gedung baru. Rizky butuh buku baru. Seragamnya mulai sempit dan warnanya sudah pudar. Teman-temannya di sekolah mulai punya sepeda. Sementara Rizky masih jalan kaki. Dia tidak pernah mengeluh, tapi aku tahu dia memendam keinginan itu. Aku melihat tatapan iri di matanya setiap kali teman-temannya bersepeda ria di depannya. Hati seorang ibu mana yang tidak hancur melihat itu? Penghasilan dari pijat biasa, meskipun sudah bertambah, tetap tidak cukup. Aku sudah bekerja keras, pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam jika ada pelanggan yang datang terlambat. Tanganku sering kram, punggungku sakit, tapi uangnya selalu pas-pasan. Setiap malam, setelah Rizky tidur, aku menghitung uang receh di kaleng bekas biskuit. Angka itu tidak pernah cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Aku merasa seperti berlari di tempat, tidak pernah maju. Suatu malam, ketakutanku menjadi kenyataan. Rizky demam tinggi, badannya panas sekali, napasnya tersengal-sengal. Aku panik. Aku tidak punya uang cukup untuk membawanya ke dokter. Tabunganku hanya sedikit, tidak akan cukup untuk biaya periksa dan obat. Aku hanya bisa mengompresnya dengan air hangat, mengganti kompres setiap beberapa menit, dan terus memanjatkan doa.
Aku memeluknya erat, merasakan panas tubuhnya yang membakar. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa gagal sebagai ibu. Aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anakku, bahkan untuk kesehatannya. Aku merasa tidak berguna. Keesokan harinya, aku pergi ke lapak pijatku dengan hati hancur, mata bengkak karena kurang tidur, dan menangis semalaman. Aku harus mencari uang. Aku tidak peduli lagi bagaimana caranya. Aku harus bisa membawa Rizky ke dokter, apapun resikonya. Saat itu, Mas Bayu, pelanggan yang pernah menawariku uang lebih untuk sentuhan, datang lagi. Dia melihat wajahku yang murung. "Mbak Dewi, kenapa? Kok kelihatan sedih sekali hari ini?" tanyanya. Suaranya terdengar sedikit khawatir. Aku hanya menggeleng, tidak sanggup bicara. "Tidak apa-apa, Mas, hanya sedikit capek." Dia memesan pijat seperti biasa. Saat aku memijat punggungnya, tangannya kembali mencoba meraih tanganku, mengarahkannya ke area terlarang. Kali ini, aku tidak menariknya. Aku membiarkannya. Jantungku berdebar kencang, bergemuruh di dadaku. Rasa malu dan jijik bercampur aduk, seperti lumpur kotor yang mengotori jiwaku. Tapi, pikiran tentang Rizky di rumah yang demam, wajahnya yang pucat, lebih kuat dari segalanya. "Jadi, bagaimana Mbak? Mau uang lebih? 2 kali lipat dari harga biasa. Hanya sentuhan saja," bisiknya. Suaranya rendah dan penuh harap. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. "Berapa, Mas?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku sudah tidak peduli lagi dengan harga diri. Yang ada di pikiranku hanya Rizky. 50.000 Mbak, katanya. 50.000. Jumlah yang sangat besar bagiku saat itu. Cukup untuk membawa Rizky ke dokter dan membeli obat. Aku mengangguk pelan. "Baik, Mas." Dia tersenyum puas. Aku melakukan apa yang dia minta. Tanganku gemetar saat menyentuh kulitnya. Aku merasa kotor, sangat kotor. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Rizky yang tersenyum, wajahnya yang sehat. Saat dia meletakkan beberapa lembar uang di tanganku, jumlahnya tepat 50.000. Rasa lega itu mengalahkan segalanya. Uang ini bisa untuk Rizky. Aku langsung membereskan lapakku setelah itu. Aku tidak peduli jika ada pelanggan lain yang datang. Aku langsung pulang, setengah berlari, membawa Rizky ke klinik terdekat. Dokter bilang dia hanya demam biasa, tapi butuh obat penurun panas dan antibiotik. Aku membeli obatnya, dan Rizky mulai membaik. Melihatnya bisa tertawa dan bermain lagi, hatiku sedikit tenang. Uang itu memang kotor. Uang itu didapat dari cara yang tidak pernah kubayangkan. Tapi uang itu menyelamatkan Rizky. Sejak hari itu, aku mulai berubah. Rasa malu itu masih ada, tapi mulai menipis. Seperti lapisan tipis yang lama-lama terkikis oleh kebutuhan. Aku mulai berpikir, ini hanya pekerjaan. Ini demi Rizky. Pelanggan yang meminta layanan khusus mulai bertambah. Aku tidak lagi menolak. Aku hanya menetapkan harga. Harga yang lebih tinggi dari pijat biasa. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mulai terbiasa dengan sentuhan-sentuhan itu. Awalnya aku memejamkan mata, membayangkan wajah Rizky yang sehat, wajahnya yang ceria. Lama-lama aku menjadi mati rasa. Ini hanya transaksi, uang untuk kebutuhan. Aku menjadi lebih berani, lebih lugas dalam negosiasi. Aku tahu batasanku, tapi batas itu semakin lama semakin kabur. Aku tahu aku tidak akan melakukan lebih dari sentuhan, setidaknya untuk saat ini. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Aku tidak pernah bercerita pada siapapun tentang ini.
tidak pada Bulastri, tidak pada tetangga. Ini rahasiaku, rahasia yang memberiku uang lebih untuk menghidupi Rizky. Rahasia yang membuatku bisa tidur lebih nyenyak karena tidak lagi terlalu khawatir akan uang. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia. Dunia Dewi, si ibu tunggal yang baik hati, yang bekerja keras sebagai tukang pijat biasa di mata orang-orang. Dan Dewi, si tukang pijat yang melayani hal terlarang yang hanya diketahui oleh beberapa pelanggan dan diriku sendiri. Aku sangat hati-hati menjaga rahasia ini. Setiap kali ada pelanggan yang meminta layanan khusus, aku selalu memastikan tidak ada orang lain di sekitar lapakku. Aku akan menutupi diri dengan kain agar tidak terlihat dari jalan. Aku akan berpura-pura sedang memijat biasa jika ada orang yang lewat. Aku tidak ingin ada yang curiga. Aku tidak ingin Rizky tahu. Aku tidak ingin dia malu memiliki ibu sepertiku. Aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Aku bukan lagi Dewi yang lemah, yang hanya bisa pasrah pada keadaan. Aku adalah Dewi yang berani, yang bisa mengambil keputusan sulit demi anaknya. Uang yang kudapat memang kotor, tapi uang itu memberiku kekuatan. Kekuatan untuk membeli makanan yang lebih baik, untuk membayar uang sekolah Rizky tepat waktu, untuk membelikannya mainan yang dia inginkan. Aku bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit untuk membeli rumah kecil suatu hari nanti. Rumah yang layak, bukan kontrakan sempit ini. Suara-suara di kepalaku yang dulu berteriak, "Salah!" kini mulai meredup. Digantikan oleh suara lain yang berbisik, "Ini demi Rizky. Ini adalah pengorbanan. Kamu melakukan ini untuk anakmu." Aku berpegangan pada pemikiran itu. Ini adalah pengorbananku. Pengorbanan yang tidak akan pernah diketahui siapapun. Dan aku akan memastikan itu tetap menjadi rahasia. Selamanya. Setelah beberapa waktu berlalu, aku menyadari satu hal penting. Pelanggan, terutama yang mencari layanan khusus, tidak hanya mencari pijatan yang enak atau sentuhan yang memuaskan. Mereka juga mencari sesuatu yang lain. Daya tarik. Penampilan juga penting. Pelanggan suka yang cantik dan menarik. Aku melihat tukang pijat lain yang lebih ramai. Mereka semua punya penampilan yang lebih mencolok, lebih terawat. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus berubah. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri, untuk usahaku, dan tentu saja untuk Rizky. Aku mulai berdandan. Bukan dandan menor yang tebal dan norak, tapi lebih rapi dan menarik. Aku mulai memperhatikan caraku berpakaian. Dulu, aku hanya memakai baju-baju seadanya, yang penting bersih dan menutupi tubuh. Sekarang, aku mulai memilih pakaian yang sedikit lebih modis, yang bisa menonjolkan bentuk tubuhku tanpa terlihat vulgar. Misalnya, atasan dengan sedikit kerah rendah atau blus yang pas di badan. Aku juga mulai memperhatikan warna, memilih warna-warna cerah yang bisa membuatku terlihat lebih segar dan bersemangat. Aku membeli beberapa baju baru yang lebih modis dari pasar. Bukan baju mahal, hanya baju-baju sederhana yang membuatku terlihat lebih segar dan menarik. Aku juga mulai memakai sedikit riasan. Bedak tipis agar wajahku tidak kusam karena debu jalanan. Lipstik warna natural yang membuat bibirku terlihat lebih berisi. Dan sedikit pensil alis agar mataku terlihat lebih hidup. Rambut kusisir rapi, kadang kubiarkan terurai panjang, kadang kugelung sederhana. Perubahan ini membuatku merasa lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa seperti wanita lusuh yang hanya bisa pasrah pada nasib. Aku merasa ada sesuatu yang baru dalam diriku. Dan benar saja, perubahan ini membuahkan hasil yang nyata. Pelanggan semakin banyak. Tidak hanya yang mencari pijat, tapi juga yang mencari layanan khusus yang lebih berani. Banyak di antara mereka adalah supir truk dan kernet yang sering lewat Pantura.
Mereka sering mampir, kadang hanya untuk pijat, kadang untuk yang lain. Mereka terlihat lebih tertarik, lebih bersemangat. Aku bisa melihat tatapan mereka yang berbeda. Tatapan kagum, tatapan penasaran. Aku mulai terbiasa berinteraksi dengan mereka. Mereka kebanyakan orang-orang yang kasar tapi jujur, blak-blakan. Mereka tidak banyak basa-basi, langsung ke intinya. Aku belajar bagaimana membaca keinginan mereka, bagaimana menanggapi permintaan mereka. Aku menjadi lebih luas dalam berbicara dan bergerak. Aku tahu bagaimana membuat mereka nyaman, bagaimana membuat mereka merasa dihargai, meskipun yang terjadi hanyalah transaksi. Rasa malu yang dulu sangat kuat kini hampir hilang. Aku melihat ini sebagai pekerjaan. Pekerjaannya menghasilkan uang lebih banyak dari yang pernah kubayangkan. Aku bisa menyekolahkan Rizky di sekolah yang lebih baik, memberikannya les tambahan bahasa Inggris dan matematika, membelikannya mainan yang dia inginkan, bahkan aku bisa menabung untuk membeli rumah kecil suatu hari nanti. Rumah yang punya halaman untuk Rizky bermain. Aku tidak lagi merasa dipaksa. Aku merasa ini adalah pilihanku. Pilihan yang kubuat demi Rizky, demi masa depan kami. Aku mulai menikmati peran baruku ini. Aku bisa mengendalikan situasi dan aku mendapatkan bayaran yang pantas. Aku bahkan mulai merasa ada semacam kekuatan dalam diriku. Kekuatan untuk menarik perhatian, kekuatan untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Kekuatan untuk mengubah nasib. Beberapa supir truk yang menjadi pelanggan tetapku adalah Pak Tejo dan Bang Udin. Pak Tejo adalah supir tua yang ramah, selalu tersenyum. Bang Udin lebih muda, badannya kekar dan dia sering bercanda. Mereka sering mampir setiap kali lewat. Mereka tahu apa yang mereka mau dan aku tahu bagaimana memberikannya. Transaksi kami selalu lancar, tanpa drama. Mereka membayar, aku melayani. Selesai. Mereka bahkan sering memberiku tips tambahan jika mereka merasa sangat puas. Aku menjadi lebih berani dalam negosiasi. Jika ada yang menawar terlalu rendah, aku akan menolak dengan sopan tapi tegas. Aku tahu nilaiku sekarang. Aku tidak lagi takut kehilangan pelanggan, karena selalu ada pelanggan lain yang datang. Aku merasa seperti seorang pengusaha. Pengusaha yang menjual jasa, meskipun jasa itu sedikit berbeda dari yang lain. Aku menganggap diriku sebagai penyedia layanan dan mereka adalah klienku. Aku juga mulai belajar sedikit tentang psikologi pelanggan. Ada yang suka dipuji, ada yang suka diajak bercanda, ada yang hanya ingin diam dan menikmati sentuhan. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan setiap pelanggan. Aku ingin mereka merasa nyaman, merasa puas, dan kembali lagi. Semakin banyak pelanggan yang kembali, semakin banyak uang yang kudapat. Kehidupan kami berubah drastis. Rizky punya seragam baru yang pas di badan, sepatu baru yang tidak bolong, tas baru yang bergambar karakter kartun kesukaannya. Dia tidak lagi makan nasi dengan lauk seadanya. Aku bisa membelikannya ayam goreng, sate, atau bakso setiap kali dia menginginkannya. Aku bisa membelikannya mainan yang dia inginkan. Kami bahkan bisa jalan-jalan ke kota sebelah sesekali, mengunjungi pusat perbelanjaan atau taman hiburan kecil. Rizky terlihat sangat bahagia. Itu adalah kebahagiaanku juga. Aku menjalani dua kehidupan. Di mata Rizky, aku adalah ibu yang bekerja keras sebagai tukang pijat biasa. Ibu yang selalu tersenyum dan penuh kasih sayang. Di mata pelanggan tertentu, aku adalah Dewi yang melayani semua keinginan mereka. Seorang wanita yang tahu bagaimana membuat pria merasa nyaman. Aku sangat hati-hati menjaga rahasia ini. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tidak Bu Lastri yang sekarang melihatku sebagai wanita sukses. Tidak Mbak Siti tetanggaku yang sering mengamati. Aku yakin rahasiaku aman. Aku sudah sangat pandai menyembunyikannya. Dan aku akan terus menjaganya demi Rizky. Suatu siang yang terik saat jalanan Pantura sepi dari hiruk-pikuk kendaraan besar, Pak Tejo, salah satu supir truk langgananku, datang. Dia sudah sering mampir, kadang hanya untuk pijat punggung, kadang untuk sentuhan yang lebih. Hari itu, setelah pijat biasa selesai, dia tidak langsung pergi seperti biasanya. Dia duduk di tikar, menyalakan sebatang rokok dan menatapku. Tatapannya berbeda, lebih dalam, lebih serius.
"Dewi," katanya. Suaranya pelan, hampir berbisik di antara deru angin dan suara jangkrik siang. "Aku mau yang lain." Jantungku langsung berdebar. Aku tahu maksudnya. Aku sudah lama menduga ini akan terjadi. Beberapa kali, ada pelanggan lain yang mencoba menanyakan hal serupa, tapi aku selalu mengalihkan pembicaraan atau menolak dengan halus. Tapi ini Pak Tejo, dia pelanggan tetap dan dia selalu sopan. "Yang mana Pak?" tanyaku. Mencoba terdengar santai padahal tenggorokanku terasa kering. Aku berusaha menatap matanya, menunjukkan bahwa aku siap mendengarkan. "Yang lebih dari sekedar sentuhan, kamu tahu maksudku," katanya sambil menunjuk ke arah kamar kecil di belakang lapakku. Kamar kecil itu sebenarnya hanya sebuah bilik sempit berdinding triplek dan beratap seng. Biasa kugunakan untuk istirahat, sholat, atau menyimpan botol minyak dan tikar cadangan. Di dalamnya hanya ada tikar lusuh dan bantal. Tempat itu jauh dari kata nyaman, apalagi untuk hal seperti itu. Keraguan melanda diriku. Ini adalah langkah yang jauh lebih berani. Ini adalah batas yang belum pernah kulewati. Aku sudah melayani sentuhan, tapi layanan tubuh secara penuh, itu adalah hal yang berbeda. Aku membayangkan wajah Rizky. Aku membayangkan pandangan Bu Lastri jika dia tahu. Rasa takut dan malu kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. "Berapa, Pak?" tanyaku. Suaraku sedikit tercekak, hampir tidak keluar. Aku tahu aku harus menanyakan harganya. Harga yang pantas untuk pengorbanan sebesar ini. Dia menyebutkan angka yang membuat mataku terbelalak. 150.000. Jumlahnya sangat besar. Cukup untuk membayar sewa kontrakan 2 bulan. Bahkan lebih. Atau membeli sepeda baru untuk Rizky. Atau menabung lebih banyak untuk uang muka rumah. Aku menelan ludah. Berat sekali. Tapi uang itu bisa mengubah banyak hal. Aku membayangkan Rizky yang ingin sepeda, Rizky yang ingin makan ayam setiap hari, Rizky yang ingin sekolah di tempat yang lebih bagus. Semua itu butuh uang, dan uang ini bisa kudapatkan dengan cepat. "Baik Pak," kataku, mengangguk pelan. Keputusanku sudah bulat, demi Rizky. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa kubaca. Senyum puas atau senyum kemenangan? Aku tidak tahu, aku tidak peduli. Aku membawanya ke kamar kecil, ruangan sempit itu terasa semakin sesak. Udara di dalamnya pengap. Aku merasa sangat gugup, jantungku berdebar kencang memukul-mukul dadaku. Ini adalah pengalaman baru bagiku setelah sekian lama menjanda. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, bagaimana harus bersikap. Aku merasa canggung, kaku. Tapi Pak Tejo sangat sabar. Dia membimbingku dengan lembut, tanpa paksaan. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali berbisik kata-kata menenangkan. Aku terkejut. Dia kuat dan bisa bertahan lama seperti yang sering kudengar tentang sopir-sopir truk. Awalnya aku hanya pasrah, memejamkan mata, membayangkan wajah Rizky yang ceria. Memikirkan uang yang akan kudapatkan. Aku mencoba memisahkan diri dari apa yang terjadi. Ini hanya tubuhku, ini hanya transaksi. Tapi lama-lama ada sesuatu yang aneh muncul. Rasa nyaman, bahkan sedikit kenikmatan. Aku tidak menyangka, tubuhku yang sudah lama tidak merasakan sentuhan intim, merespon dengan caranya sendiri. Aku merasa sedikit terkejut dengan diriku sendiri. Apakah ini salah? Apakah aku sudah benar-benar kehilangan diriku? Pertanyaan itu melintas cepat, tapi segera ku tepis. Ini hanya reaksi fisik, tidak lebih. Setelah selesai, dia membayar sesuai janji. Aku merasa lelah, tubuhku pegal, tapi juga anehnya puas. Bukan hanya karena uangnya, tapi juga karena pengalaman itu. Aku tidak pernah tahu bahwa tubuhku bisa merasakan hal seperti itu lagi setelah sekian lama terkunci dalam kesendirian. Ada rasa lega yang aneh, seperti beban yang terangkat. Sejak hari itu, permintaan untuk layanan tubuh mulai berdatangan. Kebanyakan dari sopir truk dan kernet yang sudah menjadi pelanggan tetapku. Mereka rata-rata kuat dan bisa bertahan lama, seperti yang dikatakan orang-orang.
Mereka tidak terburu-buru, dan mereka tahu bagaimana membuatku merasa nyaman. Aku mulai menyukai pekerjaan ini, bukan hanya karena uangnya, tapi juga karena sensasi yang kudapatkan. Ada rasa kebebasan yang aneh, rasa kontrol atas diriku sendiri. Aku menjadi lebih berani, lebih terbuka. Aku tidak lagi merasa malu. Ini adalah hidupku. Ini adalah caraku bertahan. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk Rizky, dan aku juga bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku merasa lebih hidup. Kehidupan kami berubah drastis. Rizky punya seragam baru, sepatu baru, tas baru. Dia tidak lagi makan nasi dengan lauk seadanya. Aku bisa membelikannya ayam goreng, sate, atau bakso setiap kali dia menginginkannya. Aku bisa membelikan mainan yang dia inginkan. Kami bahkan bisa jalan-jalan ke kota sebelah sesekali, mengunjungi pusat perbelanjaan atau taman hiburan kecil. Rizky terlihat sangat bahagia. Itu adalah kebahagiaanku juga. Aku melihat senyumnya dan semua keraguan menghilang. Aku menjalani dua kehidupan. Di mata Rizky, aku adalah ibu yang bekerja keras sebagai tukang pijat biasa. Ibu yang selalu tersenyum dan penuh kasih sayang. Di mata pelanggan tertentu, aku adalah Dewi yang melayani semua keinginan mereka. Seorang wanita yang tahu bagaimana membuat pria merasa nyaman dan puas. Aku sangat hati-hati menjaga rahasia ini. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tidak Bu Lastri, yang sekarang melihatku sebagai wanita sukses. Tidak Mbak Siti, tetanggaku yang sering mengamati. Dia hanya tahu aku semakin makmur. Aku yakin rahasiaku aman. Aku sudah sangat pandai menyembunyikannya. Dan aku akan terus menjaganya. Demi Rizky, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan kecil yang sudah kudapatkan ini. Hidupku sekarang jauh lebih baik. Sangat jauh lebih baik dari yang pernah kubayangkan saat pertama kali menggelar tikar lusuh di pinggir jalan ini. Aku punya banyak pelanggan tetap, terutama sopir-sopir truk seperti Kang Dedi yang terkenal kuat dan bisa lama. Atau Pak Jaya yang selalu ramah dan memberiku tips besar. Uangku banyak. Kaleng bekas biskuitku kini selalu penuh. Dan aku sudah bisa menabung cukup untuk uang muka rumah kecil yang layak. Lengkap dengan 2 kamar dan halaman depan untuk Rizky bermain. Rizky tumbuh sehat, ceria, dan tidak pernah lagi kekurangan apapun. Dia punya sepeda baru, buku-buku pelajaran yang lengkap, dan seragam bersih setiap hari. Aku merasa tenang, setidaknya dari segi finansial. Aku semakin menikmati pekerjaanku. Setiap hari adalah petualangan baru. Aku bertemu banyak orang, mendengar banyak cerita dari berbagai daerah. Ada sopir yang bercerita tentang keluarganya di kampung, ada yang mengeluh tentang jalanan yang rusak, ada yang hanya ingin mengobrol ringan, dan yang paling penting, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku merasa kuat, mandiri, dan berkuasa atas hidupku sendiri. Aku tidak lagi merasa menjadi korban keadaan. Aku adalah penentu nasibku. Aku selalu pulang sebelum Rizky pulang sekolah. Ini adalah aturan tak tertulis yang selalu kutepati. Aku membersihkan diri, mengganti pakaian, dan memastikan tidak ada bau atau tanda apapun yang bisa membuatnya curiga. Aku selalu berusaha menjadi ibu yang sempurna di depannya. Ibu yang bersih, rapi, dan penuh kasih sayang. Dan sejauh ini, aku berhasil. Rizky tidak pernah bertanya apa-apa. Dia hanya tahu ibunya bekerja keras sebagai tukang pijat. Suatu sore, saat aku sedang memijat seorang pelanggan, seorang pedagang dari kota sebelah, aku melihat mobil hitam mewah berhenti di seberang jalan. Mobil itu terlihat sangat mahal. Bukan mobil biasa yang sering lewat di Pantura. Jendela mobil terbuka sedikit, dan aku merasa ada sepasang mata yang mengamatiku. Aku mencoba tidak peduli. Mungkin hanya orang lewat yang sedang istirahat. Tapi mobil itu tidak bergerak. Dia tetap di sana sampai aku selesai dengan pelanggan itu. Bahkan sampai pelanggan itu pergi. Aku merasa sedikit tidak nyaman, tapi berusaha menepisnya. Mungkin hanya kebetulan.
Malam harinya, saat aku berjalan pulang, langkahku terasa lebih berat. Aku merasa ada yang mengikutiku. Bulu kuduku merinding. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di jalanan yang remang-remang itu. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Aku mempercepat langkahku, hampir berlari. Jantungku berdebar kencang. Apakah hanya perasaanku saja, atau memang ada sesuatu? Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan. Keesokan harinya, saat aku membuka lapak, aku melihat sebuah amplop tergeletak di tikarku. Amplop berwarna coklat, polos, tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Perasaanku tidak enak. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Foto-fotoku. Foto-fotoku saat melayani pelanggan. Bukan hanya pijat biasa, tapi juga saat aku melayani layanan khusus. Ada foto saat tanganku menyentuh area terlarang. Ada foto saat aku berada di dalam bilik kecil itu dengan seorang pelanggan. Semuanya diambil dari sudut yang tersembunyi, tapi sangat jelas. Darahku berdesir dingin. Seluruh tubuhku terasa lemas. Siapa yang mengambil foto ini? Bagaimana bisa? Aku melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Lapak masih sepi. Aku merasa panik. Rahasiaku terbongkar. Semua yang selama ini kujaga mati-matian, kini ada di tangan orang lain. Aku membayangkan jika foto-foto ini sampai ke tangan Bu Lastri, atau lebih parah lagi, sampai ke tangan Rizky. Aku tidak sanggup membayangkan itu. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah yang kemarin kulihat kembali berhenti di seberang jalan. Kali ini, jendela mobil terbuka penuh. Di dalamnya, duduk seorang pria paruh baya dengan setelan rapi. Wajahnya asing bagiku, belum pernah kulihat sebelumnya. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Matanya dingin, tajam, tapi ada kilatan aneh di sana. Seolah dia sedang menikmati ketakutanku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku lurus. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Ketakutan yang luar biasa merayapi diriku, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Pria itu mengangkat tangannya, melambaikan sebuah amplop yang sama persis dengan yang ada di tanganku. Amplop coklat yang berisi foto-foto rahasiaku. Lalu dia mengangguk pelan. Senyumnya semakin lebar dan mobilnya melaju pergi, meninggalkan aku terpaku di tempat dengan amplop berisi foto-foto rahasiaku yang kini tidak lagi menjadi rahasia. Aku tidak tahu siapa dia atau apa yang dia inginkan. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua kebahagiaan yang kurasakan, semua ketenangan yang kudapatkan, kini terancam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap jalanan Pantura yang kini terasa begitu asing dan menakutkan.